Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bersama keluarga di rumah, dan juga semoga semakin bertambah barokah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, berjumpa kembali dengan Pak Nur Rozi. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik untuk tema kedua, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ya. Pada pembelajaran ini namun sebelumnya kita awali dulu ya kegiatan kita dengan bersama-sama membaca doa belajar ya. Iya. Sudah hafal kan? Yuk kita sama-sama baca doa terlebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, semoga doa kita menjadi wasilah bagi kita untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ya. Dan saat ini kita sedang atau baru melaksanakan peringatan hari kelahiran bangsa Indonesia ya Nak ya. Yang keberapa? Iya, betul, yang ke-76. Untuk itu agar kita lebih semangat dan tetap mengingat perjuangan para pahlawan sehingga bangsa Indonesia ini menjadi merdeka, kita dengarkan dulu ya lagu Indonesia Raya. Cukup ya. Mari kita bangun, mari kita jaga Indonesia ini agar tetap merdeka selamanya ya. Anak sekalian, pada kesempatan pelajaran ini yang pertama kita akan pelajari tentang tari daerah. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita mampu untuk mengisi hasil kemerdekaan bangsa Indonesia kita ini ya. Baik di bidang seni, di bidang ekonomi, di bidang keagamaan dan sebagainya. Untuk di bidang seni diantaranya untuk mengisi kemerdekaan negara kita adalah dengan mempelajari tari daerah ya. Tari daerah di Indonesia ini sangat banyak ya Nah ya. Nah, tujuan pelajaran pada pembelajaran yang kelima ini adalah menggambar pola lantai tari daerah dan mempraktekkannya. Pada pembelajaran yang kedua, kalian sudah dikenalkan ya dengan pola lantai tari dari tari-tari daerah ya. Masih ingat apa saja? Ada satu, pola lantai horizontal ya kan? Yang kedua pola lantai vertikal. Ada pola lantai
lingkaran, ada pola lantai zigzag, ada pola lantai diagonal. Masih ingat? Alhamdulillah masih ingat. Nah, mari kita perhatikan tari-tari berikut ini, nak. Ini ada tari legong. Tari legong berasal dari mana, nak? Iya, dari Bali. Ini, nak, kalau kamu nanti tonton di videonya, ya, tari ini cenderung menggunakan pola lantai vertikal, ya. Nanti ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada yang duduk, sehingga nanti terkesan apa? Ada kenaikan tinggi badan, ya, karena ada yang jongkok, ya, ada yang duduk, ada yang jongkok, ada yang berdiri, jadi seperti anak tangga gitu ya, nah, ya. Jadi tari legong ini menggunakan pola lantai vertikal seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, tari kancet lasan. Asalnya dari mana, nak? Iya, benar, asalnya dari Kalimantan Timur. Nah, pada umumnya tari ini menggunakan pola lantai melingkar seperti ini, ya. Ya, para penarinya melingkar, membentuk pola seperti lingkaran ini. Kemudian yang ketiga, tari serimpi. Dari mana asalnya? Ya, betul. Tari serimpi dari Yogyakarta. Nah, pada umumnya, nak, tari ini menggunakan pola lantai zigzag seperti ini, ya, zigzag seperti ini. Kemudian yang keempat adalah tari sekapur sirih. Tari sekapur sirih dari mana? Siapa yang tahu? Alhamdulillah benar, dari Jambi. Jambi ini di provinsi mana, nak? Di Sumatera, ya. Provinsi Jambi ini ada di Pulau Sumatera. Nah, ini pola lantai pada tari sekapur sirih ini adalah diagonal, ya. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran yang kedua yaitu memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ada tari, nak, tari yang luar biasa, namanya tari Saudati dari Aceh. Tari ini sangat cocok menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia itu, khususnya warga Aceh, mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa cirinya? Yang pertama, gerakannya khas dan energik. Nah, itu yang menarik para pemuda, ya. Gerakannya energik, khas gitu, ya. Kemudian syairnya membangkitkan semangat perjuangan. Karenanya dulu, nak, tari ini pernah dilarang oleh Belanda, ya. Karena apa? Ngajak rakyat untuk melawan penjajah. Nah, gitu, ya. Kemudian bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia dari hasil perjuangan para pahlawan? Yang pertama, kalau di lingkungan keluarga kira-kira apa? Satu, senang membaca sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kenapa kita harus membaca sejarah? Supaya kita tahu betapa beratnya perjuangan, ya, bapak-bapak kita, orang-orang tua kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang, ya. Yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, ya. Dengan anggota keluarga yang lain, apalagi dengan ayah bunda, kita harus rukun, tidak boleh durhaka, ya. Tidak boleh suka membentak ayah bunda, nggak boleh. Dengan kakak demikian, dengan adik harus juga rukun dan sayang. Nah, itu perwujudan dalam mengisi kemerdekaan di lingkungan keluarga. Selanjutnya, harus senantiasa bekerja sama dalam melaksanakan berbagai kegiatan bersama keluarga. Misalnya ayah bunda mengajak bersih-bersih rumah, ya, baik di dalam maupun di luar rumah, maka kita harus ikut, ya, berpartisipasi membantu ayah bunda, membantu kakak, membantu adik, ya. Kemudian baik, ketika kita di sekolah, cara mengisi kemerdekaan kita, ya, ketika mengikuti upacara bendera harus tertib, ya, tidak boleh sambil ngobrol, bercanda dan sebagainya, ya. Nah, kemarin ketika upacara virtual pun tetap harus tertib, hikmat, ya, tidak boleh
sambil main, sambil ngobrol, sambil macam-macam ya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lantang dan bangga ya. Tadi sudah disetel ya, diputar di awal tadi ya. Itu lagu kebanggaan bangsa Indonesia agar tetap semangat di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang tidak kalah pentingnya rajin belajar agar berprestasi. Tunjukkan prestasi kalian, apalagi prestasi kalian sifatnya mendunia ya, membanggakan bangsa Indonesia ya. Terus berusaha mengunjungi museum proklamasi kemerdekaan. Kenapa harus begitu? Agar kita tahu sejarah tentang bagaimana bangsa Indonesia ini merebut kemerdekaan dari penjajah ya. Selanjutnya bagaimana kalau di lingkungan masyarakat? Yang pertama saling menghormati dan menghargai perbedaan antar warga. Di masyarakat ini kan warga kita kan macam-macam ya. Beda agama, beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, penampilan wajah dan sebagainya ya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan seperti itu, kita tetap harus saling menghargai untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya. Kemudian ikut bekerja sama dalam kegiatan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, siapa yang kemarin ikut mempersiapkan pasang bendera, menghias gang, ya, itu sebagai perwujudan berpartisipasi mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. C. Saling membantu tetangga yang sedang membutuhkan. Misalnya ada tetangga yang kemarin sakit karena COVID, kan nggak boleh pergi kemana-mana ya. Maka harus isoman, maka tetangganya yang bantu menyuplai makanan ke rumahnya. Nah itu perwujudan ya mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya untuk pembelajaran yang ke-6, tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, membuat peta pikiran berdasarkan teks sejarah. Lalu yang ketiga, bersikap peduli dan gemar bekerja sama. Ya, peduli dengan anggota keluarga kita di rumah, lingkungan masyarakat. Ya, kalau ada yang membutuhkan pertolongan ya kita tolong, kita bantu. Ada yang sakit kita tolong, kita bantu dan sebagainya. Ya. Nah, pernah dengar kata-kata ini nak? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, pasti pernah ya. Maksudnya apa nak? Iya benar. Artinya kalau kita bersatu pasti kita kuat ya. Tapi kalau kita berpecah belah, bercerai, pasti kita akan runtuh, kita akan hancur bangsa ini ya. Selanjutnya, nah, bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nanti kamu bisa menuliskan di tabel seperti ini ada di buku ya nak ya, di pembelajaran yang ke-6. Bagaimana sih bentuk pelaksanaan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga? Kamu sebutkan. Nomor 1 apa? Ya, misalnya bekerja sama membersihkan lingkungan rumah misalnya ya. Kemudian untuk yang di lingkungan sekolah apa? Misalnya bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Kalau di masyarakat misalnya membantu memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang isoman karena terpapar COVID-19 ya. Selanjutnya nak, nah, membuat peta pikiran berdasarkan informasi teks sejarah ya. Sejarah bangsa Indonesia ini sangat luar biasa ya. Kita mengenal tokoh-tokoh pahlawan yang sangat banyak. Maka kita bisa ingat itu dengan cara apa? Kalau kita membaca sejarah mereka, maka kita ingat dulu apa ide pokok di setiap paragrafnya ya, untuk membuat peta pikiran ini ya. Pertama langkahnya adalah apa ide pokok di masing-masing paragraf. Yang kedua, setelah ide pokoknya ketemu, maka kata kuncinya apa gitu ya.
Misalnya contohnya tentang Fatmawati, ya. Ide pokoknya tentang Fatmawati itu di paragraf pertama apa? Kemudian kata kuncinya apa? Kata kuncinya Fatmawati adalah istri yang taat kepada suami misalnya. Kemudian buatlah daftar pertanyaan yang bisa kita ringkas menjadi adik Simba. Masih ingat adik Simba? Iya, betul. Adik Simba itu yang pertama apa? Maksudnya adalah tentang apa sih yang diceritakan, ya. Kemudian dinya itu maksudnya di mana cerita itu terjadi. Kemudian siapa yang melakukan. Kemudian banyak bagaimana, ya, dan seterusnya, ya. Lalu setelah itu kita rangkai tuh, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang disingkat dengan adik Simba itu, hasilnya kita rangkai menjadi ide pokok yang menjadi bagan-bagan. Setelah itu baru kita mencatat informasi-informasi penting yang bisa kita cantumkan di peta pikiran yang kita buat, ya. Demikian barangkali nak yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.